Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desi. Nah, di sini saya akan menjelaskan linear programming metode grafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan linear programming metode grafik, ya. Nah, sebelumnya juga sudah dibahas tentang apa itu linear programming di video sebelumnya. Kalau belum lihat, boleh coba dicek ya. Nah, itu juga dibahas sih tentang metode grafik. Nah, sekarang kita mengulas kembali tentang metode grafiknya, khusus metode grafiknya pada program linear. Ya, oke, mari sekarang kita bahas. Nah, linear programming metode grafik ya. Nah, untuk penyelesaian dengan metode grafik, hanya bisa ditampilkan bila jumlah variabel tidak lebih dari 2. Ya. Lalu, untuk menampilkan gambar grafik, kita dapat terlebih dahulu menentukan skala sumbu X1 dan X2. Nanti, kemudian klik OK. Nah, di sini tampilan gambar grafik penyelesaian masalah linear programming. Ya. Di sini sudah ada hasil dari gambar grafiknya dari studi kasus sebelumnya, di video sebelumnya, ya. Di sini, nah, hasil analisis menunjukkan yang terletak di pojok kanan atas, atau yang ini, ya, yaitu solusi optimal. Nah, X1-nya 20, X2-nya 30, X1 optimalnya 20, X2 optimalnya 30. Lalu laba maksimalnya didapat objektif 2,6 pangkat 8 atau 2,610 pangkat 8 itu adalah 260 juta. Nah, dari gambar grafik ini juga dapat terlihat dan kita dapat mengetahui X1 optimal, X2-nya optimal berapa, lalu untuk laba maksimalnya berapa ya. Di sini nanti ada daerah arsiran. Nah, di sini juga nanti ada nih titik potongnya. Nah, itu titik potong itu adalah X1, X2. Itu adalah 20, 30. Ya, terlihat dari grafik. Nah, di sini nggak afdol ya kalau kita nggak cobain. Nah, maka di sini kita masuk ke studi kasus. Nah, untuk metode grafik. Nah, sebelumnya kurang lebih sama ya, udah dijelasin di video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lagi. Karena practice make perfect. Betul. Nah, kita coba-coba lagi biar lebih bisa lagi nih untuk memakai program QS-nya. Nah, di sini ada studi kasus. Seorang desainer mempunyai persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju. Nah, baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Sedangkan baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta 1 dijual dengan harga 600.000 dan baju pesta 2 dijual dengan harga 500.000. Jika baju pesta tersebut terjual, hasil penjualan maksimum desainer tersebut adalah, nah, di sini udah terlihat dong dari studi kasusnya, kita cari apa? Cari laba maksimum atau cari biaya minimum? Benar, cari laba maksimum ya. Kita lihat penyelesaian manualnya di sini ya untuk kita buat formulasinya. Nah, di sini adalah masalah linear programming yang sudah diformulasikan. Nah, di sini baju tadi ya ada baju pesta 1 X, baju pesta 2 Y. Nah, di sini ada juga tadi kain wol, kain satin. Nah, kain wolnya tadi ada 2 ya, berarti 2 untuk baju pesta 1. Nah, lalu di sini untuk baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain wol. Nah, jadi 1 Y. Jadi jumlahnya 2X ditambah Y. Ya. Kurang dari sama dengan 4. Ya. Dari sini ya, gitu.
karena kain wolnya 4. Lalu di sini, untuk baju pesta 1 memerlukan 1 meter kain satin, untuk baju pesta 2 memerlukan 2 meter kain satin. Nah, jadi untuk persamaannya, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5 kain satin ya, 5 meter. Lalu di sini juga, nah untuk harga bajunya tadi ya, baju pesta 1 dijual dengan harga 600.000, baju pesta 2 dijual dengan harga 500.000. Jadi 600.000 X ditambah 500.000 Y, atau 600.000 baju pesta 1 ditambah 500.000 baju pesta 2. Sudah paham sampai sini? Nah, sehingga kita buat nih formulasinya. Fungsi tujuannya ini, Mak Z, karena kita mencari maksimal laba, sama dengan 600.000 X ditambah 500.000 Y. Lalu fungsi pembatasnya, persamaan 1 atau pembatas 1, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ya. Lalu di sini juga X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Untuk fungsi pembatas 2. Lalu di sini X, Y, atau baju pesta 1, baju pesta 2, kita mencari laba maksimum lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kita udah dapat nih di sini formulasinya, fungsi tujuannya, dan fungsi pembatasnya. Setelah ini apa? Kita coba di program QS ya untuk tahu laba maksimalnya berapa dan untuk tahu juga metode grafiknya seperti apa. Kita minimize dulu ya, kita pakai untuk input data. Nah, setelah ini, desktop 1. Ya, ini ada tadi formulasinya. Nah, kita masuk, oke, coding, klik program DOSBox, kita masuk ke program QS dari DOSBox ini, kita masukin nih coding yang di sini. C sama dengan sharing DOSBox, lalu C.2 QS, kemudian spasi QS, QS.x. Masuk pada program QS. Quantitative System. Spasi, oke. Modul 1, setelah ini kalian klik modul 1, masuk ke linear programming. Nah, sudah press any key, spasi ya, langsung input data, klik data entry. Nah, langsung kita masukkan data-data yang ada pada formulasi yang telah kita buat. Nah, untuk di sini program name-nya mau apa nih? Metode grafik MG aja ya. Nah, untuk numbers of variables, ada berapa variabel di sini? Ada 2 ya variabelnya, yaitu baju pesta 1 dan baju pesta 2. Lalu di sini number of constraint. Nah, fungsi pembatasnya ada berapa? Pinter, ada 2 ya. Itu adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4, dan yang kedua, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5 ya. Di sini kita karena cari untuk maksimal laba, berarti ya di sini kliknya, pilihnya ya maximization. Lalu variable name-nya default, data entry formatnya strip sheet format, variable bounds-nya default saja. Klik OK. Sudah di sini. Nah, lalu kita masukin
apa di sini? Fungsi tujuan, objective function, fungsi tujuan ya. X1-nya berapa di fungsi tujuan ini? X1-nya berapa? 600.000, betul. Lalu di sini X2-nya berapa? 500.000, betul. Sudah betul untuk input datanya. Klik OK. Nah, di sini constraint coefficient. Nah, fungsi pembatas. Fungsi pembatasnya kita tadi sudah masukkan ada 2 ya jumlahnya. Sehingga di sini tertulisnya constraint-nya pun ada constraint 1, fungsi pembatas 1, dan fungsi pembatas 2. Nah, sekarang tinggal kita input datanya. Untuk fungsi pembatas 1, X1-nya berapa? 2 ya, karena 2X. Lalu di sini untuk X2-nya 1Y, berarti X2-nya 1. Di sini sudah benar ya, di sini tanda pembatasnya kurang dari. Lalu RHS-nya berapa? 4, betul. Nah, untuk fungsi pembatas yang kedua, di sini ada X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Berarti X1-nya berapa? 1. Betul. Untuk X2-nya 2. Betul. Ya. Di sini pembatasnya tandanya sudah betul, betul. Ya. Kalau di sini RHS-nya 5. Oke ya. Sudah, kita cek lagi, sama kan? Nah, jika sudah betul, input data sudah benar, kita klik OK. Nah, di sini lalu kita klik Solution, Solve the Problem. Oke. Lalu di sini karena kita mencari metode grafik, berarti di sini klik Solve with Graphic Method. Nah, di sini udah kita klik OK. Nah, dapat untuk metode grafik atau persamaannya di sini. Kita dapat nih untuk solusi optimalnya. Untuk X1-nya 1, untuk X2-nya 2. Ya. Atau di sini X1-nya itu dia menunjuk pada baju pesta 1, 1, untuk baju pesta 2, 2. Nah, untuk laba maksimumnya dapat di sini ya berarti 1.600.000. Nah, di sini juga dapat terlihat ada arsiran ya di mana ini yang nilai optimal, lalu di situ ada titik potongnya juga. Nah, di sini titik potongnya itu untuk garis X dan Y-nya terlihat untuk X-nya 1, lalu untuk Y-nya 2. Ya, nah di sini sudah paham? Sudah jelas? Ya. Nah, mudah kan untuk menggunakan program QS ini? Nah, ingat-ingat nih, X1-nya 1, X2-nya 2, lalu untuk laba maksimumnya 1.600.000. Nah, kalau kita ngitung secara manual, sama nggak ya? Nah, oke, kita ingat hasil ini, kita simpan. Nah, sekarang kita coba. Untuk perhitungan manual, kita bandingkan dengan hasil yang di program QS, apakah sama atau beda. Ya. Ini SC, kita keluar, modus, exit. Yes. MG aja ya. Oke. Nah, sudah, lalu di sini kita masuk lagi ke, nah, sini ya, ke studi kasus yang tadi kita coba nih kalau itu manual. Nah, di sini linear programming metode grafik. Nah, lalu setelah kita dapatkan si formulasinya, fungsi tujuan, fungsi pembatas, si persamaannya, nah dapat nih persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 4. Ya. Lalu di sini persamaan kedua, X tambah 2Y sama dengan 5. Ya, nah untuk persamaan 1 kita cari titik-titiknya lagi seperti di video sebelumnya ya. X sama dengan 0. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 4 ya. Kenapa 4? Karena 2 kali 0, 0 ditambah Y sama dengan 4 ya. Jadi titiknya X-nya 0, Y-nya 4 ya. Lalu di sini jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. 2 dari mana?
Nah, di sini kalau Y-nya 0, nah berarti kan 2X sama dengan 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. Betul. Nah, titiknya jadi X-nya 2, Y-nya 0. Nah, kita buat di sini kurva X, kurva Y. Nah, kita buat titiknya. Di sini untuk X-nya 0, Y-nya 4. Tandai di sini, lalu di sini. Untuk X-nya 2, Y-nya 0. Tandai titik di sini. Kita tarik garis untuk persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Ya. Lalu untuk persamaan yang kedua, di sini kita cari titik-titiknya. Nah, di sini berarti X-nya jika 0, maka Y-nya 2,5. 2,5 dapat dari mana? Berarti kan X 0 ditambah 2Y sama dengan 5. 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Sehingga titik X 0, titik Y 2,5 ya. Nah, jika Y-nya sama dengan 0 ya, maka berarti X-nya 5. Nah, berarti kan di sini X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 5 ya, gitu. Jadi titiknya berapa? Betul. X-nya 5, Y-nya 0 ya. Tinggal kita buat. Kita tandai lagi di sini. Berarti X-nya 0, Y-nya 2,5, tandai. Lalu di sini untuk si Y-nya 0, X-nya 5. Tandai di sini kita tarik garis untuk persamaan X tambah 2Y sama dengan 5. Ya, sudah paham di sini untuk pembuatan grafiknya? Nah, setelah dari garis persamaan 1 dan garis persamaan 2, kita dapatkan titik potong A ya. Tapi di sini kan kita nggak tahu nih titik potong A ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk mengetahui itu, kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, di mana persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 4. Lalu di sini untuk persamaan kedua, X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, di sini untuk mengeliminasi karena tidak sama ya. Nah, di sini maka untuk persamaan 1 dikalikan 2, untuk persamaan 2 dikalikan 1, sehingga bisa dieliminasi ya. Jadi di sini yang bisa dieliminasi adalah Y ya. Jadi di sini setelah dikalikan 2, jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 8 ya. Lalu di sini untuk persamaan kedua tetap ya karena dikalikan 1, X tambah 2Y sama dengan 5. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Jadi 4 dikurangi 1 atau 4X kurangi 1X sama dengan 3X. Nah, di sini ada yang bisa kita eliminasi ya. 2Y dikurangi 2Y. Habis Y-nya ya. Sehingga 8 kurangi 5, 3. Jadi 3X sama dengan 3. Nah, di sini kita sederhanakan. X sama dengan 1, di mana ya 3 dibagi 3. Jadi X-nya kita dapat 1. Maka, kalau X-nya kita dapatkan 1, nah kita bisa nih gunakan persamaan yang kedua. Ya, kita masukkan saja. Nah, di sini X-nya 1 ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu ya. Nanti kita pindahkan sehingga hasilnya, nah di sini berarti ya, nanti jadi hasilnya itu adalah 2 Y-nya. Sehingga titik potongnya dari A adalah 1,2. Ya, di sini sudah paham. Hasilnya sama kan seperti yang tadi ya, di mana untuk hasil dari titik potongnya di sini yang A dengan metode yang dipakai di program QS dengan yang manual itu sama hasilnya. Titik potong A atau titik potong yang solusi optimal adalah untuk X1-nya 1, untuk X2-nya 2. Ya, di sini sudah paham? Nah,
Di sini kan tadi kita dapat X-nya 1. Nah, berarti kan di sini ya, di sini X sama dengan 1 ya, diganti. Ditambah 2Y sama dengan 5. Kalau tadi yang masih bingung, Y-nya dapat 2 dari mana? Nah, berarti kan di sini 1 ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, untuk satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, yang asalnya positif berubah jadi negatif, sehingga 2Y sama dengan 5 dikurangi 1. Ya. Jadi, 2Y sama dengan 5 kurang 1 berapa? 4, betul. 2Y sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 4 dibagi 2. Jadi, Y sama dengan 2 hasilnya ya. Nah, gimana? Di sini sudah paham untuk bagaimana sih caranya perhitungan secara pada program QS-nya dan secara manual. Nah, di mana kalau kita menggunakan program QS, kita dapat memperoleh hasil yang lebih cepat dibandingkan kita menghitung secara manual. Dan untuk memudahkan kalian juga untuk mempercepat pengambilan keputusan dari analisis kuantitatif. Ya, ini bisa kalian coba sendiri. Nah, karena semakin sering kalian mencoba, semakin paham juga kalian bagaimana sih cara menggunakan program dari QS ini. Ya, sekian penjelasannya. Nah, ini untuk mencari dari sini, untuk mencari laba maksimumnya, kalian bisa masukkan dari titik potong ini yang 1,2 ini, di mana X-nya 1, Y-nya 2, kalian masukkan kepada fungsi tujuan. Dan nanti kalian akan memperoleh hasilnya adalah 1.600.000 untuk laba maksimumnya. Sama dengan tadi kalian menggunakan program QS. Ya. Nah, di sini sudah paham dan sudah mengerti dan mudah ya untuk kalian coba sendiri ya. Terima kasih sudah melihat dan memahami gimana sih ini ya linear programming dengan metode grafik ya. Silahkan kalian coba-coba lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.